semua, mari kita kunci tangan untuk doa mulai. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Mohon Tuhan menolong kami, menyertai kami dari mula sehingga selesai. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Amin. Mari anak-anak Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruh penghormatanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Bapa yang di surga, sebentar lagi kami mau mendengar cerita Alkitab dan belajar. Mohon Tuhan menolong kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Ya, mari dengar cerita Yakub di rumah Laban. Boleh dirujuk dalam kitab Kejadian pasal 29 dan 30. Jom. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya."
Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu." Kemudian pergilah menggembalakannya lagi. Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur, dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekat dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya, ialah Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, dan Naftali, Gad, dan Asher, Isakar, dan Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Seorang anak perempuan, Dina. Nah, kanak-kanak, di Haran, Yakub menghadapi banyak masalah. Dia bekerja keras siang dan malam, sehinggalah pada akhirnya dia dapat memiliki istri. Tetapi Laban telah menipunya dengan memberikan Lea dahulu, bukannya adiknya Rahel. Namun, Yakub masih mendapat berkat Tuhan. Dia mempunyai 12 orang anak kesemua. Dan binatang ternakannya pun sangat banyak. Bahkan Allah telah memberkati Laban melalui Yakub. Di Haran, Yakub belajar bahwa manusia dapat berdusta dan menipu. Nah, Yakub juga pernah berbohong dan menipu ayah dan abangnya Esau. Tetapi Allah tidak pernah berbohong kepadanya. Setiap kali Yakub berdoa kepada Tuhan semasa dia mengalami kesukaran, Allah
mendengarkannya, dan menolongnya. Objektif pelajaran ialah: pertama, yakinlah akan penyertaan Allah dan percaya. Yang kedua, berdoa terus kepada Tuhan apabila kita berhadapan dengan segala kesusahan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, Allah yang kudus, Allah yang kuasa, terima kasih kami sudah belajar mengenai firman-Mu sebentar tadi. Kami percaya Engkau sentiasa menyertai menjaga kami dimanapun kami berada. Jika kami menghadapi masalah, Engkau tahu dan Engkau pasti akan menolong, dan juga sentiasa bersabar di dalam kesukaran, karena Tuhan selalu ada dan menolong. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, jadi saya akan memimpin kamu untuk doa berkat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga ke akhir kebaktian ibadah anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami memohon Engkau agar berkat-Mu sentiasa menyertai anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bye.